Api berkobar hebat dari bus pariwisata yang tengah melintas di ruas tol Bekasi Cawang, Kampung Melayu atau Becak Ayu, Jatinegara, Jakarta Timur siang tadi. Besarnya kobaran api membuat seluruh bagian bus yang tengah mengangkut penumpang ini ludes terbakar. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ini proses pemadamannya belum jalan apa gimana, Pak? Sudah jelas, kita sudah koordinasi dengan Sudin Damkar, sudah menuju ke lokasi. Korbannya belum ketahuan ya, Pak? Ada korban? Belum ketahuan. Penyebabnya? Penyebabnya kita belum tahu juga, nanti masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, seluruh penumpang langsung dievakuasi menggunakan bus lain. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan nelayan Pantura Belanakan, Subang, Jawa Barat ini berunjuk rasa di halaman stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pelelangan KUD Mina Fakar Sidik Belanakan. Dalam aksinya, sejumlah nelayan mengamuk dengan membanting drum solar kosong serta membakar ban di dekat SPBN. Aksi nelayan ini dipicu sulitnya mendapat bahan bakar solar sehingga tidak bisa melaut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perintah kota atau pemerintah provinsi, tolong SPDN Belanakan, kota jangan sampai dikurangin, kalau bisa ditambah, Pak. Coba pikirkan nelayan kecil, Pak. Bayangin 1 minggu keluarga kami, Pak. Kekurangan ekonomi, coba SPDN Belanakan kota ditambah, Pak. Layaknya itu 420 KL. Atau kalaupun ini menjadi berat, ya asal 364 KL saja. Di angka itu tidak dikurangi. Ini malah dikurangi menjadi 174. Nelayan berharap agar kuota solar mereka dikembalikan ke awal. Mereka mengancam jika tuntutannya tidak dipenuhi akan menurunkan ribuan nelayan untuk menutup jalur Pantura. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Anita Dewi. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo menambah pembekalan bagi seluruh anggota kabinetnya. Kabinet Merah Putih menjalani pembekalan lanjutan di Akademi Magelang Militer, Jawa Tengah. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menambah pembekalan ini demi meningkatkan koordinasi dan membawa manfaat banyak bagi kinerja pemerintahan Indonesia ke depannya. Lokasi Akademi Militer di Magelang ini merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang. Ini menumpang pesawat C-130 J Super Hercules A1340 milik TNI Angkatan Udara dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Sebelum para menteri, wakil menteri sudah terlebih dahulu lepas landas menggunakan pesawat Boeing A7306 milik TNI AU. Ratusan warga menyambut rombongan menteri ini di pintu masuk komplek Akademi Militer. Pemirsa, menjalani pembekalan di Akademi Militer, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah menggunakan pesawat C-130 J Super Hercules A1340 milik TNI Angkatan Udara. Yang menarik pemirsa, ini Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid tidak lepas dari tasbih di tangannya sambil berzikir selama perjalanan di udara. Pesawatnya di luar kebiasaan pesawat komersial. Tapi mantap. Ini berkat perjuangan Indonesia Habib.
Ketua Komisi 1 bersama Pak Menhan dan bravo Pak Prabowo. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, Nata. Selamat malam Anita dan juga pemirsa, terkait dengan pasca kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto pada sekitar pukul 6 sore tadi. Beginilah suasananya di depan Jalan Gatot Subroto, Magelang, tepatnya di depan pintu gerbang Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Beginilah suasananya yang mana masyarakat masih memenuhi kawasan ini. Bahkan tadi juga kami sempat ketika melihat Pak Prabowo yang datang, masyarakat semakin berkumpul lebih ramai ketika sekitar pukul setengah 6 sampai dengan pukul 6 sore tadi. Kemudian untuk pengamanan sendiri semakin diperketat juga lantaran masyarakat yang memenuhi kawasan Jalan Gatot Subroto ini memenuhi jalan sehingga dikhawatirkan mengganggu akses masuknya Presiden Prabowo seperti itu. Kemudian untuk tiba sendiri tadi Pak Presiden Prabowo berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 3 sore, kemudian tiba di Bandara Adi Sucipto pada pukul 4 sore. Kemudian untuk itu ada dua opsi pilihan sebelumnya, namun yang ternyata antara helikopter dan melalui jalur darat, ternyata Pak Prabowo lebih memilih untuk jalur darat karena untuk menyapa pada masyarakat yang antusias untuk menyambut secara langsung kehadiran terkait dengan Prabowo Subianto untuk melakukan agenda yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024. Dan seperti kita tahu bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto juga merupakan alumni dari Akademi Militer Magelang yang mana lulusan pada tahun 1974 atau Letting 74 yang memiliki segudang prestasi sehingga dan saat ini juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan untuk Akmil sendiri memiliki bahasa Sanskerta atau slogan Adita Karya Mahatma Virya Nagara Bakti yang tentunya memiliki arti dan makna sebagai seorang kesatria, taruna dan perwira itu harus rajin dan giat menuntut ilmu dan diamalkan senantiasa tampil dengan gagah, berani dan bercita-cita luhur sebagai patriot bangsa. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Anita. Ya, terima kasih Nata Arman atas laporan Anda langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakui jumlah 48 menteri di kabinetnya tergolong besar. Prabowo menyebut jumlah tersebut masih sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang besar dari segi jumlah penduduk. Jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri. Juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar. Tapi memang bangsa kita bangsa yang besar. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Dari luas wilayah, kita luasnya sama dengan Eropa Barat. Di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Saudara-saudara, kita seluas Eropa. Saudara-saudara sekalian, kita juga memilih sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi saudara-saudara, ini tidak masalah. Yang penting kita bekerja dengan efisien. Yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Anda masih di iNews Sore pemirsa. 3 hakim pengadilan negeri Surabaya ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ketiga hakim diduga menerima suap dan gratifikasi dalam perkara Gregorius Ronald Tanur. Inilah
Wajah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Meski polisi telah gelar perkara, menyertakan bukti CCTV dan visum, menduga unsur kesengajaan terdakwa menghabisi sang kekasih bahkan tubuh korban terlindas mobil terdakwa, Ronald Tanur malah sempat diputus bebas dianggap tak bersalah melakukan pembunuhan tersebut. Namun saat ini, 3 hakim tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diyakini menerima suap dan membebaskan Ronald Tanur. 3 hakim yakni Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, Hakim Erintuah Damanik, serta seorang wanita yang diduga penasihat hukum terdakwa bernama Lisa Rahmat. Telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AH, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LS. Ketiga hakim tersebut dilakukan penangkapan di Surabaya, sedangkan untuk pengacara atas nama LR dilakukan penangkapan di Jakarta. Selain melakukan penangkapan, Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di apartemen milik Hakim Hanindyo di Jalan Tidar, Surabaya, Jawa Timur, dan menemukan sejumlah barang bukti serta uang tunai. Dari Surabaya, Hari Tambayo, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana, Bapak Akhyar Salimi, dan kakak dari almarhumah Dini Sera, Ima Lestari. Selamat malam, Mbak Ima dan juga Pak Akhyar. Selamat malam. Saya akan terlebih dahulu bertanya ke Mbak Ima ya. Mbak Ima, jelas suara saya, Mbak? Jelas. Oke, baik. Mbak Ima, bagaimana tanggapan Anda nih terkait Anda selaku keluarga kakak kandung almarhumah begitu ya, terkait dengan OTT hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur? Ya sebelumnya saya kakak ipar, tapi ya sama. Dengan adanya OTT ini, saya keluarga merasa bersyukur. Setidaknya ada titik terang untuk keluarga, dan mudah-mudahan semua akan terbuka seadil-adilnya sehingga Ronald bisa dihukum kembali. Ya Mbak Ima, ini apakah menurut Mbak Ima mewakili rasa keadilan keluarga begitu dengan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa? Saya dan keluarga merasa bersyukur. Kalau sebenarnya ini saya rasa untuk hukuman 5 tahun ini agak kurang juga begitu, Kak. Harusnya lebih ditambah lagi hukumannya. Ya benar sekali Mbak Ima, apalagi terlebih kita tahu ya bahwa sebelumnya itu divonis 15 tahun, tapi saat ini dijatuhi vonis menjadi 5 tahun. Kita lihat vonisnya 5 tahun ini kan, apakah keluarga Dini sendiri ini ikhlas gitu Mbak Ima dengan vonis yang diberikan kepada Ronald Tanur, dan yang keluarga inginkan ini sebenarnya seperti apa Mbak Ima? Kalau bicara masalah ikhlas sih ya gimana gitu ya, tapi kalau untuk keikhlasan sebenarnya kurang lah Kak. Kita pengennya dihukumnya lebih lama, dan pasal-pasalnya ya ini kan sudah terbukti ya ada suap, dan mudah-mudahan pasal suap ini juga dimasukkan jadi Ronald dihukumnya lebih lama lagi. Baik Mbak Ima, berarti kita ketahui bahwa bukan hanya terjerat kasus dengan penganiayaan terhadap kekasihnya, namun Ronald Tanur sendiri juga terjerat kasus suap begitu ya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut nih Mbak Ima dengan Pak Akhyar selaku pakar hukum. Baik Pak Akhyar, polisi punya bukti CCTV Pak, awalnya dituntut 12 tahun begitu. Nah ternyata terdakwa ini juga sempat bebas begitu ya. Lalu sekarang hakim memvonisnya jadi berkurang jauh begitu Pak. Ini diduga terkena dengan suap juga.
Menurut Bapak sendiri seperti apa nih Pak dengan vonis 5 tahun? Saya ini putusan Mahkamah Agung itu saya nggak mengikuti. Ketika putusan bebas dahulu itu luar biasa ya kasus ini. Ternyata tentu diduga ada berkorelasi tentang OTT ini. Nah, saya nggak tahu nih Mbak Anita, di Mahkamah Agung sudah putuskah kasasi dari pihak kejaksaan di saat itu? Ya, dari informasi yang saya dapatkan begitu Pak, vonis sudah dijatuhkan yakni 5 tahun hukumannya untuk terdakwa. Ya, paling tidak kan sudah terbalik ini. Yang semula Fritz Prah bebas, tidak terbukti salah satu pasal pun tentang penganiayaan tidak ada, terbukti oleh di situ, saya juga heran. Sekarang oleh hak majelis di Mahkamah Agung, kalau memang benar saya tidak mengikuti putusan MA itu, berarti memang majelis di pengadilan negeri itu salah putusannya. Nah, kenapa salahnya? Ketika dia memutus bebas itu adalah salah kalau memang di Mahkamah Agung dinyatakan dia terbukti bersalah, dan tinggal persoalan adalah berapa lama hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Tapi substansinya adalah bahwa ini memang keliru majelis di PN. Nah, ini kekeliruannya ini tentu kita tunggu nih. Apa yang melatar belakangi? Apakah keyakinan hakim bahwa unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan ketika di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya dulu tidak terbukti, atau ada faktor lain? Paling tidak di saat itu saya merasa janggal putusan ini. Sangat janggal sekali. Kenapa hakim di saat itu mengatakan bahwa penyebab meninggalnya itu adalah faktor apa ya di saat itu ya? Bukanlah ke penganiayaan. Ya, dibilangnya itu kalau nggak salah terlalu banyak minum Pak, pengaruh alkohol. Ya. Minum alkohol, nah itu tadi ya, karena minum alkohol. Itu yang saya katakan di saat itu, apakah majelis ini sudah berubah menjadi dokter forensik? Itu adalah dokter yang bisa melakukan memberikan keterangan kenapa penyebab orang ini meninggal. Terus harus divisum, harus diotopsi dulu. Ini tanpa itu dia memutuskan ini karena penyebab banyak minum. Nah, ini buat saya aneh. Yang orang sudah belajar hukum sejak tahun 78, aneh benar putusan majelis. Nah, kita menunggu apakah keanehan itu terjawab melalui OTT ini. Yang tadi kita lihat, ya itu lagi di TV bisa kita lihat bungkus-bungkus apa itu isinya, Mbak Anita? Ada temuan uang, Bapak? Nah, uangnya itu apakah hanya rupiah aja sudah bergerak juga uang dolar? Dolar, lalu ada ringgit juga, ada yuan. Itu dia. Totalnya senilai 20 miliar rupiah, Pak. 20 miliar rupiah. Nah, kalau kayak begini kan, ada 5 kalau mata uang, Pak. Ya, ini kan kita harus menganut tetap azas praduga tidak bersalah. Paling tidak patut diduga, tentunya ada nggak korelasi antara putusan yang bebas dahulu dengan yang 20 miliar ini. Ini yang kita berharap. Saya salut terhadap pihak kejaksaan ya melakukan OTT ini. Saya salut sekali, saya bangga. Sebagai mantan komisioner kejaksaan, saya bangga terhadap kerja teman-teman di kejaksaan ya. Untuk melakukan OTT, orang merasakan. Kalau ada nanti korelasi dengan putusan bebas itu, merasakan Mbak Ima tadi mengatakan tidak adil. Ketika itu juga muncul di televisi menerangkan bagaimana sih. Sementara almarhumah ini adalah merupakan tulang punggung keluarga untuk masalah ekonomi. Nah, itu yang dilakukan, pembunuhan yang sedemikian, yang meninggal akibatnya sedemikian rupa, ternyata dia bebas. Nah, kita menunggu. Nah, ini juga hakim yang memeriksa ini nanti, tentu kan juga adalah hakim di Pengadilan Negeri Surabaya kemungkinannya. Tergantung di manakah OTT uang ini diterima, karena itu akan berpengaruh nanti pengadilan mana yang menyidangkan, termasuk di mana tindak pidana itu dilakukan. Yang dikenal dengan locus delicti, tempat tindak pidana dilakukan di mana? Di manakah OTT itu? Di manakah uang itu diterimakan? Di mana diterima? Kita lihat. Kalaupun misalnya di wilayah Surabaya, hakim jangan main-main lagi majelis yang menyidangkannya nanti. Kapan perlu tentu juga pihak Mahkamah Agung, kapan perlu jangan disidangkan. Apakah itu dimungkinkan oleh hakim-hakim yang ada di Surabaya?
itu perlu dipertimbangkan juga. Saya tidak tahu persis apakah aturan di Mahkamah Agung memungkinkan orang yang selama ini baru tempat persidangannya yang dialihkan. Ya, sekarang bagaimana hakimnya? Tidak hakim yang di wilayah Pengadilan Surabaya misalnya yang menyidangkan, mungkin enggak. Tapi kalau tidak mungkin, kita berharap hakim nanti majelisnya jangan main-main lagi untuk memeriksa walaupun itu adalah sejawat. Ingat bahwa simbol dari keadilan itu adalah lambang Dewi Justisia yang ditutup matanya. Pegang timbangan dan ada pedang. Siapapun orangnya, kalau ini kan kalau memang terbukti nanti, ini kan sangat menggoncang dunia pengadilan kita. Oh, begini ya, ternyatanya ya. Ini bisa pertanyaan-pertanyaan itu terjadi ke kasus-kasus yang lain gitu ya juga. Pak ya dari warga ya? Ya, padahal belum tentu juga kasus yang lain dibebaskan, mungkin mereka murni bebas. Tapi dengan ada yang kayak begini, oh jangan-jangan ini menimbulkan sesuatu yang tidak bagus di dalam masyarakat kita terhadap pengadilan. Nah, Mahkamah Agung ini harus lebih tegas ini menurut saya. Baik, apalagi Pak dengan ketua yang tentunya baru. hal ini sangat disesali oleh masyarakat begitu ya Pak Ahyar, karena terdakwa ini sempat bebas begitu, lalu selanjutnya sekarang dijatuhi vonis lebih rendah pula. Ini kalau menurut Pak Ahyar sendiri ini kan tentunya sangat mencoreng hukum Indonesia begitu ya Pak. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkannya nih Pak Ahyar? Nah, justru di sini tentu yang megang palu itu adalah hakim. Di sini yang harus hakim yang selama ini menggali nilai-nilai hukum yang di masyarakat dalam undang-undang dikatakan, wujudkan itu sehingga trust, kepercayaan masyarakat ke pengadilan kita itu tinggi. Nah ini kan gonjang-ganjing, ada hakim agungnya sekarang lagi berproses juga lagi kan ya, ini ada di pengadilan negeri begini lagi terhadap kasus yang sedemikian rupa perlakuan seseorang, teman terhadap teman yang lain diputus bebas. Nah ini kan, ketemu yang kayak gini. Nah saya ingin tahu, apakah ada korelasi uang yang dipegang-pegang sekarang itu dengan putusan bebas? Kalau memang ada. Baik Pak Ahyar, kita doakan bersama semoga hukum kita bisa berdiri tegap gitu ya. Dan untuk Mbak Ima sendiri bagaimana Pak untuk harapannya sendiri terkait dengan kasus dengan almarhumah Dini selaku adik Anda? Harapan keluarga sendiri seperti apa Mbak untuk selanjutnya? Harapan keluarga untuk selanjutnya tentunya Ronald dihukum kembali dan kalau bisa ditambah lagi hukumannya, dan semoga kasus suap ini memang benar dilakukan sehingga hukuman Ronald ditambah. Kemudian saya juga ingin ayahnya Ronald juga kalau bisa diperiksa, karena saya yakin Ronald tidak mungkin sendiri apabila emang suap itu benar dilakukan. Baik, terima kasih Mbak Ima, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Ahyar, terima kasih juga. Semoga kasus ini segera menemukan titik terang untuk Anda dan keluarga dan juga pemirsa. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil kian rajin belusukan dan menyapa warga menjelang pemungutan suara di Pilkada Jakarta. Kali ini Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil mengunjungi Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Belusukan Ridwan Kamil untuk menerima curhatan dari para pedagang mengenai fasilitas Pasar Kebayoran Lama yang kurang memadai. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah curhatan warga terkait anak hingga cucunya yang kesulitan untuk punya hunian. RK pun menawarkan solusi dengan membuat hunian partikel di atas pasar. Kesananya naik apa? Naik bis ya? Sementara itu calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno berkampanye di Kebun Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasangan nomor urut 3 ini disambut meriah dengan atraksi khas Betawi, palang pintu. Tiba di Jalan Kebun Kacang 26, Pramono dan Sidul disambut meriah warga. Kesenian Betawi palang pintu menambah semarak kampanye pasangan nomor urut 3 ini. Sidul juga diarak anak-anak muda Kebun Kacang dengan nyanyian Persija Jakarta, Kota Gue.
Dalam orasinya, Sidul berjanji menggelar bursa lowongan kerja di kecamatan agar bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sidul juga memaparkan program unggulan seperti membangun balai rakyat dan kenaikan insentif RT dan RW. Pemirsa, debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk hadapi debat. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube atau @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Kevin Pakan. Saya Anita Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih topik debat kedua calon gubernur, wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun nyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru. Ya, kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua. Dirinya juga mengaku tetap akan turun belusukan ke masyarakat seperti biasa.